Selain memancarkan cahaya dan berbagai bentuk radiasi elektromagnet, matahari juga memengaruhi ruang di sekitarnya melalui pelepasan materi bermuatan listrik bersama-sama dengan medan magnet. Lapisan luar matahari tersusun atas plasma, yaitu keadaan materi berupa gas panas yang terionisasi, sehingga partikel-partikelnya, terutama elektron dan ion, dapat bergerak bebas dan membawa muatan listrik. Sebagian plasma ini secara terus-menerus mengalir menuju ruang antar planet sebagai angin matahari, sambil membawa serta medan magnet matahari yang tertanam di dalam aliran tersebut. Aliran plasma dan medan magnet ini merambat ke seluruh tata surya, dan membentuk medium antar planet, yang bersifat dinamis. Karena plasma sensitif terhadap gaya elektromagnet, perilaku aliran ini tidak hanya ditentukan oleh gerak partikel secara individual, tetapi juga oleh interaksi kolektif antara partikel bermuatan dan medan magnet. Proses-proses seperti pembengkokan garis medan magnet, pembentukan gelombang plasma, dan rekoneksi magnetik, menjadi ciri utama dinamika ini. Dalam konteks inilah, pengaruh matahari dipahami sebagai sesuatu yang lebih luas daripada sekadar pancaran energi radiasi. Matahari bertindak sebagai sumber plasma dan medan magnet yang terus berubah, sehingga hubungan antara matahari dan lingkungan sekitarnya ditentukan oleh proses fisika plasma yang kompleks. Kajian mengenai proses-proses tersebut, terutama yang menghubungkan aktivitas matahari dengan ruang di sekitarnya, dikenal sebagai fisika matahari bumi. Bahkan, jauh sebelum dimulainya era antariksa dan pengamatan langsung menggunakan wahana luar angkasa, para ilmuwan telah memperoleh petunjuk kuat bahwa aktivitas matahari memiliki keterkaitan erat dengan gangguan medan magnet di bumi. Kesadaran akan hubungan ini muncul dari pengamatan terhadap fenomena alam yang terjadi hampir bersamaan di matahari dan di bumi. Meskipun pada masa itu, mekanisme fisik yang menghubungkan keduanya sama sekali belum dipahami. Pada pertengahan abad ke-19, kajian tentang matahari dan medan magnet bumi masih sangat bergantung pada pengamatan visual, serta pencatatan menggunakan instrumen sederhana. Namun metode tersebut telah cukup untuk menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas dan berulang, antara peristiwa di matahari dan respons geomagnet. Dalam konteks inilah terjadi salah satu peristiwa paling luar biasa dan bersejarah, yaitu kemunculan suar matahari yang sangat besar pada tanggal 1 September 1859. Peristiwa ini diamati secara terpisah oleh dua observer, yaitu Richard Carrington dan Richard Hodgson. Richard Carrington adalah seorang astronom Inggris yang dikenal luas sebagai observer matahari yang tekun dan sebagai pelopor dalam pemetaan sistematis bintik matahari. Sementara itu, Richard Hodgson merupakan seorang observer amatir, yang juga secara aktif melakukan pencatatan fenomena-fenomena matahari. Tanpa adanya komunikasi atau koordinasi di antara keduanya, Carrington dan Hodgson secara terpisah mengamati fenomena yang sama, ketika mereka sedang melakukan observasi rutin terhadap permukaan matahari. Fenomena yang mereka amati berupa kilatan cahaya putih yang sangat terang, muncul secara tiba-tiba di sekitar sekelompok bintik matahari, dan berlangsung selama beberapa menit. Kejadian ini sangat mencolok, karena kilatan tersebut terlihat jelas dalam spektrum cahaya tampak, sesuatu yang sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah, dilaporkan dalam pengamatan matahari pada masa itu. Carrington dengan sangat teliti mencatat waktu kejadian dan posisi kilatan tersebut dalam sketsa matahari yang sedang dia kerjakan, sedangkan Hodgson melaporkan secara terpisah pengamatan serupa, dengan deskripsi yang sejalan. Kesesuaian laporan dari dua observer yang berbeda ini, memberikan keyakinan kuat bahwa kilatan tersebut, merupakan fenomena fisik nyata yang terjadi di matahari, bukan akibat kesalahan pengamatan, atau ilusi optik. Observasi yang dilakukan oleh Carrington dan Hodgson, kemudian menjadi catatan pertama yang terdokumentasi dengan baik mengenai keberadaan suar besar di matahari. Peristiwa ini, kemudian dikenal sebagai peristiwa Carrington, dan menempati posisi penting dalam sejarah penelitian matahari. Pada saat pengamatan tersebut dilakukan, belum ada pemahaman mengenai bagaimana aktivitas matahari dapat memengaruhi lingkungan bumi, sehingga, makna penuh dari peristiwa tersebut baru disadari setelah rentetan kejadian-kejadian berikutnya diamati dan dianalisis. Sekitar 17 jam setelah teramatinya suar matahari tersebut, instrumen magnetik di berbagai belahan dunia mencatat peristiwa badai geomagnet yang sangat hebat. Selang waktu yang relatif singkat antara peristiwa di matahari dan gangguan medan magnet di bumi, memberikan indikasi kuat adanya hubungan sebab akibat di antara keduanya. Perlu diingat, indikasi hubungan ini dikemukakan, meskipun pada abad ke-19, konsep medium antar planet, konsep plasma, maupun konsep aliran partikel bermuatan, belum dikenal. Rangkaian kejadian ini, kemudian dipandang sebagai bukti awal yang sangat meyakinkan tentang keterkaitan langsung antara aktivitas matahari dan respons geomagnet di bumi. Pemahaman modern dalam fisika matahari bumi menjelaskan bahwa badai geomagnet ekstrim pada tahun 1859 tersebut dipicu oleh awan magnetik yang berasal dari lontaran massa korona. Lontaran massa korona itu sendiri dipahami sebagai pelepasan plasma dan medan magnet dalam jumlah sangat besar dari atmosfer bagian luar matahari.
Awan magnetik tersebut bergerak dengan kecepatan sangat tinggi melalui ruang antar planet, dan mencapai bumi, jauh lebih cepat dibandingkan peristiwa serupa yang umumnya teramati. Ketika struktur medan magnet yang dibawa oleh lontaran massa corona, berinteraksi secara kuat dengan medan magnet bumi, energi dalam skala yang sangat besar dilepaskan ke dalam sistem magnetosfer. Kekuatan badai geomagnet yang menyertai peristiwa Carrington, diperkirakan jauh melampaui semua peristiwa yang tercatat pada era modern, ketika pengamatan telah didukung oleh satelit dan instrumen yang sangat sensitif terhadap cuaca antariksa. Oleh karena itu, peristiwa Carrington sering dijadikan contoh ekstrim yang menggambarkan betapa kuatnya pengaruh aktivitas matahari terhadap lingkungan dekat bumi. Peristiwa ini sekaligus menegaskan pentingnya kajian fisika matahari bumi, dalam upaya memahami proses-proses fundamental, yang menghubungkan matahari dan bumi, sebagai satu sistem yang saling berinteraksi. Pada awal abad ke-20, para ilmuwan menemukan bahwa matahari memiliki medan magnet yang sangat bervariasi, dan letusan-letusan besar di permukaannya, ternyata berkaitan erat dengan variasi medan magnet kuat yang tercatat di bumi. Hubungan ini menunjukkan adanya keterkaitan antara aktivitas matahari dan perubahan magnetik di lingkungan bumi, meskipun mekanisme penghubungnya belum sepenuhnya dipahami pada saat itu. Baru pada era awal penerbangan luar angkasa, terungkap bahwa angin matahari, yang diartikan sebagai aliran plasma bermuatan listrik yang berhembus secara terus-menerus dari matahari, merupakan agen yang membawa gangguan dari matahari menuju bumi. Angin matahari ini, yang sifatnya sangat bervariasi, dapat mengguncang lingkungan magnetik atau magnetosfer bumi. Ketika gangguan yang ditimbulkan cukup kuat, fenomena ini disebut sebagai badai. Istilah ini dipinjam dari ilmu atmosfer, di mana gangguan serupa dikenal sebagai badai cuaca. Dalam konteks sistem matahari bumi, variasi jangka pendek disebut sebagai cuaca antariksa, sedangkan perilaku jangka panjang sistem tersebut dikenal sebagai iklim atau klimatologi antariksa. Istilah badai antariksa sendiri tidak terbatas hanya pada gangguan di magnetosfer bumi. Istilah ini mencakup fenomena cuaca ekstrim di matahari, gangguan dalam angin matahari, serta efek yang timbul di magnetosfer dan ionosfer bumi. Fenomena badai antariksa juga terjadi di planet-planet lain, membentuk kompleksitas fisika yang menarik dan menantang. Namun, pembahasan mengenai badai antariksa di planet lain tidak akan dibahas di sini, karena fokus bahasan kali ini adalah pada hubungan antara matahari dan lingkungan bumi.